Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi anak-anak di perkuliahan kita mata kuliah Kimia Dasar Lanjut. Yang di kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas materi pertemuan ke-10 kalau Ibu tidak salah ya, berkenaan dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, di dalam pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan, nanti kita akan menemukan adanya senyawa ion seperti itu ya. Nah, senyawa ion seperti yang kita ketahui bukanlah molekul tunggal seperti senyawa kovalen, tetapi berupa molekul raksasa yang berwujud padat dan dapat larut dalam air. Di pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan akan ada dibahas tentang senyawa ion. Seperti yang kita ketahui, senyawa ion ini bukanlah molekul tunggal seperti senyawa kovalen, tetapi berupa molekul raksasa yang berwujud padat dan dapat larut dalam air. Nah, seperti itu. Dapat larut dalam air. Nah, bagian yang larut telah dipecah oleh air menjadi ion. Nah, itu nanti akan disebut dengan terhidrasi seperti itu. Sedangkan bagian yang tidak larut akan mengendap di dasar gelas reaksi misalnya seperti itu ya, atau gelas kimia. Bentuknya menjadi padatan. Ini kan kalau dia larut menjadi dua. Yang larut itu terhidrasi, yang tidak larut mengendap, berbentuk padatan, ya kan? Berbentuk padatan biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui juga bahwa senyawa ion itu ada yang mudah larut dan ada juga yang sukar larut seperti itu ya. Nah, agak sulit memang membedakan antara senyawa ion yang mudah larut dan yang sukar larut. Tetapi kalau kita misalnya mencari berbagai referensi, dapat kita ketahui bahwa senyawa ion yang kelarutannya lebih kecil, ya, senyawa ion yang kelarutannya lebih kecil dari 0,1 gram dalam 100 ml air, ini termasuk dalam sukar larut kategorinya. Dan ini ketika dia sukar larut maka akan terbentuk endapan pada dasar atau bagian bawah tempat reaksi. Misalnya seperti gelas kimia. Nah, kemudian kita contohkan senyawanya ya. Jika sebutir senyawa yang sukar larut nih, misalnya AgCl, senyawa ion, dan dia merupakan garam, ini sukar larut seperti itu. Nah, kita masukkan ke dalam air, dia akan berbentuk padatan nih. Kita masukkan ke dalam air, maka akan jatuh akan ada bagian yang jatuh yang tidak larut yang berada di bawah dasar gelas kimia seperti itu. Nah, namun sebagian daripadanya larut gitu kan, karena kan dia tadi kategorinya bukan tidak larut tetapi sukar larut. Karena dia sukar larut berarti ada bagian yang tetap terlarut dan membentuk kesetimbangan ion
dengan yang tidak larut. Nah, kalau persamaannya kita tulis menjadi karena dia kesetimbangan, maka panahnya bolak-balik ya. Nah, berarti di sini menjadi Ag plus aqueous plus Cl min aqueous, seperti itu. Sehingga kalau ditanya bagaimana konstanta kesetimbangannya atau ya konstanta kesetimbangannya ya, atau konstan apa kita lambangkan dengan C biasanya kesetimbangannya, maka menulisnya konsentrasi ion-ionnya Cl min dibagi dengan konsentrasi senyawanya, seperti itu. Nah, inilah. Nah, kemudian karena AgCl ini berupa padatan, fasenya adalah padatan, biasanya dianggap konstan. Biasanya dianggap konstan seperti itu. Maka ini menjadi, karena dia dianggap konstan, maka ini konstan kan biasanya dilambangkan dengan 1, maka Kc akan sama dengan Ksp, yaitu hasil kali ion-ion yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian KSP itu apa, Bu? Nah, KSP ini yang sering muncul dan selalu muncul di pembahasan kelarutan dan hasil kelarutan, KSP ini disebut dengan konstanta hasil kali kelarutan, atau dalam bahasa Inggrisnya solubility product constant. Makanya ini ada SP-nya ya. Ini solubility apa tadi? Product constant atau konstanta hasil kali kelarutan, konstanta hasil kali kelarutan. Nah, inilah hasil kali bentukan pengalian daripada kelarutannya seperti itu, yang merupakan hasil kali konsentrasi tiap ionnya yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Karena ini satu-satu, maka ini pangkatnya satu-satu ya. Jadi tadi apa yang dimaksud dengan KSP? KSP itu adalah konstanta hasil kali kelarutan, atau bahasa Inggrisnya adalah solubility product constant, yang merupakan hasil kali kelarutan, maksud Ibu adalah hasil kali konsentrasi, hasil kali konsentrasi dari tiap ion yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, seperti itu. Maka kalau misalnya kita diberikan soal misalnya tuliskanlah KSP dari Ca, misalnya KSP dari Ca F2 dan Al OH3. Maka bagaimana cara menulisnya? Karena tadi dikatakan KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, maka dapat kita tulis nih KSP dari CaF2 yang dalam bentuk padatan. Kita uraikan dulu. CaF2 solid karena dia kesetimbangan menjadi Ca2 plus aqueous ditambah 2F min aqueous ya. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali dengan F min pangkat 2, seperti itu ya. Kemudian AlOH3, KSP AlOH3. Kita uraikan dulu. AlOH3 dalam bentuk padatan, reaksi kesetimbangannya, penguraiannya menjadi Al3 plus aqueous ditambah dengan 3OH min aqueous ya. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Al3 plus dikali dengan OH min, konsentrasi OH min pangkat 3. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya mengenai bagaimana penulisan
KSP dari suatu senyawa. Nah, kemudian nilai KSP ini, anak-anak, nilai KSP senyawa ion pada suhu 25 derajat Celcius biasanya sudah ada ditentukan tuh, sudah ada referensinya seperti itu. Jadi bisa dicari mengenai KSP dari beberapa senyawa atau dari berbagai senyawa pada suhu 25 derajat Celcius. Kenapa kita harus mencari, Bu? Karena ini nanti akan bermanfaat pada saat penentuan apakah suatu larutan itu mudah larut, tidak larut, atau sukar larut seperti itu. Jadi kita membandingkan nanti hasil kali kita dengan KSP yang telah ada seperti itu ya. Kemudian, nah KSP ini juga dapat ditentukan dari percobaan laboratorium anak-anak dengan mengukur kelarutan, massa senyawa yang dapat larut, massa senyawa yang dapat larut dalam tiap liter larutan sampai keadaan tepat jenuh. Itu KSP tadi seperti yang Ibu sampaikan dapat ditentukan dari percobaan laboratorium dengan mengukur kelarutan, massa senyawa yang dapat larut dalam tiap liter larutan sampai keadaan tepat jenuh seperti itu. Nah, kita coba ke contoh perhitungan ya terkait dengan KSP. Misalnya ada contoh seperti ini, pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius, kelarutan barium sulfat BaSO4 dalam air adalah 0,0091 gram per liter. Yang ditanya, hitunglah KSP BaSO4. Nah, gimana cara jawabnya? Yang pertama, ini ada informasinya adalah kelarutan BaSO4 dalam air yaitu 0,0019 gram per liter. Yang kita butuhkan di dalam penghitungan KSP adalah konsentrasi kan? Tadi adalah KSP itu kan hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien seperti itu. Jadi yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan adalah konsentrasi dari BaSO4. Nah, data yang diketahui adalah kelarutannya. Maka cara menghitung konsentrasinya, konsentrasi itu kan dilambangkan dengan M. M itu sama dengan mol per liter. Mol itu datang dari massa dibagi dengan mR. Nah, ini dibagi dengan liter. Maka ini dapat kita uraikan menjadi massa dibagi mR kali L. Ya. Tadi ya, Ibu ulangi, konsentrasi itu dilambangkan dengan M besar atau molaritas. Kemudian molaritas itu diperoleh dari mol dibagi dengan liter, ya kan? Mol itu kalau kita uraikan berarti datang dari massa dibagi dengan mR. Kalau ini kasusnya BaSO4 berarti mR-nya BaSO4, massa dari BaSO4 dibagi dengan liter, ya seperti itu. Kemudian ini kalau kita atur lagi persamaannya bisa menjadi massa dibagi dengan mR kali liter seperti itu. Maka kita coba hitung konsentrasi BaSO4 MbASO4 sama dengan massanya tadi 0,0091 gram per liter. Karena kita punya data yang itu saja, 0,0091 gram per liter. Kita bagi dengan MR dari BaSO4, silahkan dihitung. MR dari BaSO4 itu adalah
kalau Ibu tidak salah 233 kali 1 liter gitu ya. Nah, liter sama liternya coret cung, kita coret. Akhirnya diperoleh massa BaSO4-nya adalah bukan massa, molaritas BaSO4-nya yaitu 3,9 kali 10 pangkat min 5 molar. Kemudian setelah diketahui molaritasnya, kita lanjutkan ke perhitungan KSP-nya tadi, Ibu hapus ya. Nah, saat keadaan tepat jenuh, pada saat penguraiannya berarti BaSO4 solid menjadi Ba2 plus aquos plus SO4 2- aquos, seperti itu ya. Nah, tadi diketahui di sini BaSO4-nya adalah 3,9 kali 10 pangkat min 5. Maka di sini juga 3,9 kali 10 min 5, 3,9 kali 10 min 5. Seperti itu. Maka KSP BaSO4 solid sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan mohon maaf ya suara Ibu sebentar. KSP BaSO4 berarti konsentrasi ion-ionnya Ba2 plus dikali dengan SO4 2-. Ini karena dia sama ya, kita tuliskan aja 3,9 kali 10 pangkat min 5, ini karena sama tadi besarannya, kuadrat sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 9 untuk KSP BaSO4. Jadi tadi kalau misalnya datanya yang kita miliki cuma kelarutannya dalam satuan gram per liter, maka itu harus kita konversi dulu, kita rubah ke dalam molaritas. Caranya, molaritas berarti massa, kalau datanya ada massa kelarutan seperti itu, berarti massa dibagi dengan mR per liter, mR kali liter, seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba contoh yang lain lagi terkait KSP. Kita coba lagi. Kelarutan Ag2CO3 kelarutan sebentar ya, mana tadi? Kelarutan Ag2CO3 pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 1,27 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Ditanya, tentukan KSP Ag2CO3 ya, seperti itu. Nah, ini nih ketika kita lihat soal ini, kelarutan Ag2CO3 katanya pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 1,27 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Ini artinya kita sudah punya konsentrasinya nih. Mol per liter kan adalah apa namanya? Mol per liter kan ya bentuk lain daripada molaritas, seperti itu. Maka kita sudah punya Ag2CO3 sama dengan 1,27 kali 10 pangkat min 4. Nah, dalam larutan seperti itu, Ag2CO3 dalam larutan terjadi kesetimbangan. Kesetimbangannya seperti apa? Ag2CO3 setimbang menjadi 2Ag plus aquos ditambah CO3 2-
aqueous, seperti itu ya. CO3 2- aqueous. Nah, kemudian KSP-nya seperti apa? KSP Ibu hapus ya. Terlihat soalnya. Nah, apa tadi? Ibu tulis di sini saja. Ag2CO3 kesetimbangannya menjadi 2Ag plus tambah CO3, ini aqueous, tadi solid, CO3 2- aqueous. Kemudian di sini kita ketahui tadi konsentrasinya yaitu sebesar 1,27 kali 10 pangkat min 4, maka di sini juga sama 1,27 kali 10 min 4, 1,27 kali 10 min 4. KSP Ag2CO3 sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien CO3 2-. Ini sama dengan 1,27 kali 10 min 4 kuadrat dikali dengan 1,27 kali 10 min 4. Maka hasilnya silakan dihitung menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah, sebentar, Ibu ambil kalkulator dulu. 2 kali di sini Ibu terlupa, ini karena ada duanya berarti ini 2 kali ya. Berarti di sini Ibu hapus dulu. Sama dengan 2 kali 1,27 kali 10 min 4. Di mana datang 2, Bu? Karena ini ada koefisiennya 2. Kalau di sini 1,27 kali 10 min 4, berarti di sini 2 kali 1,27. Kalau ini koefisiennya 1, maka tetap ya. Kita coba hitung. 2 kali 1,27 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dikali dengan 1,27 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 8,19 kali 10 min 12, atau bisa juga dibulatkan menjadi 8,2 kali 10 min 12. Ini untuk KSP Ag2CO3. Nah, seperti itu. Nah, seperti di awal, mengapa kita perlu mengetahui nilai KSP atau mencari referensi KSP berbagai senyawa? Karena KSP ini berguna untuk menentukan keadaan senyawa ion di dalam larutan. Seperti itu. Apakah dia masuk senyawa yang belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh? Yaitu dengan membandingkan hasil kali ion dengan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, anak-anak Ibu bisa buka di referensi yang kalian miliki. Tadi seperti Ibu sampaikan, nilai KSP berguna untuk mengetahui apakah suatu senyawa ion itu di dalam larutan masuk dalam kategori belum jenuh. Untuk senyawa ion ya, senyawa ion belum jenuh, kemudian tepat jenuh, atau lewat jenuh. Kalau yang belum jenuh ini berarti tidak terbentuk endapan. Kalau tepat jenuh ini biasanya di beberapa referensi ada yang menyatakan mulai terbentuk endapan. Ada juga yang menyebutnya tidak terbentuk endapan, masih tidak terbentuk endapan. Kalau lewat jenuh berarti telah terbentuk endapan. Endapan atau mengendap. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Yang kita bandingkan adalah
hasil kali ionnya dengan KSP yang sudah diinformasikan seperti itu. Hasil kali ion itu seperti apa, Bu? Misal tadi kayak AgCl. AgCl ini hasil kali ionnya berarti Ag plus dan Cl min seperti itu. Nah, pada kategori ini ya, Ibu. Pada kategori belum jenuh, maka membandingnya adalah hasil kali ion-ionnya. Misalnya ini kita lambangkan dengan hasil kali ionnya, kita lambangkan kalau di beberapa referensi dilambangkan dengan Q gitu ya. Kita tulis aja Q AgCl misalnya. Ini dibandingkan jika dia kurang daripada KSP-nya maka belum jenuh. Kalau dia tepat jenuh berarti QAgCl sama dengan KSP-nya. Kalau lewat jenuh berarti QAgCl lebih dari KSP-nya. Nah, itu yang diingat. Kurang dari KSP sama dengan KSP atau lebih dari KSP. Untuk mudah memahaminya, kita coba ke contoh soal. Ya. Apakah contoh soalnya? Bentar. Dalam 2 liter larutan, terdapat, bentar ya, kita rubah bentar. Dalam 2 liter larutan terdapat 1,6 kali 10 pangkat min 4 mol Ag plus dan 3,0 kali 10 pangkat min 3 mol Cl min. Berarti ini senyawanya AgCl gitu ya. Nah, pertanyaannya biasanya apakah terjadi endapan? Oke, jadi ingat ya, yang kita bandingkan adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya Q dibandingkan dengan KSP. Data yang kita miliki Q tadi adalah hasil kali konsentrasi. Perhatikan apakah di soal ini kita sudah memiliki konsentrasi dari masing-masing ion? Belum kan ya, karena yang diketahui adalah masih dalam bentuk mol. Maka caranya seperti apa? Mol ini kita konversi menjadi molaritas. Ingat tadi rumus molaritas, M sama dengan mol per liter. Jadi mol-mol yang diinformasikan ini kita bagi dengan volumenya. Jadi kita coba untuk konsentrasi Ag plus berarti 1,6 kali 10 min 4 bagi dengan dibagi dengan 2 liter volumenya. Maka hasilnya 1,6 kali 10 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2 hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5. 8 kali 10 pangkat min 5 atau 0,8 kali 10 min 4 molaritas. Kemudian kalau Cl minnya berarti 3,0 kali 10 min 3 dibagi 2 sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Nah, ini kita sudah punya data. Ya. Sekarang tinggal kita hitung hasil kali konsentrasi ion-ionnya.
hapus dulu. Hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Q AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus dan konsentrasi Cl min sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1,5 kali 10 min 3 sama dengan sebentar 0,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ya 0,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian kita cari data KSP dari AgCl ini berdasarkan referensi pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 3. Ya, sebentar ya, ibu carikan referensi untuk KSP AgCl. Bukan, salah. 1,7 kali 10 pangkat min 3. Maka dari sini bisa kita bandingkan nih. KSP-nya Allah Akbar, maaf, bukan min 3, 1,7. Bentar ya, bicarakan referensinya dulu. KSP AgCl ini 1,7 kali 10 pangkat min 10. Salah. KSP-nya AgCl sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 10. Nah, dari sini dapat kita bandingkan ya, 1,2 kali 10 pangkat min 7 dan 1,7 kali 10 pangkat min 10 besaran siapa? Jelas besaran yang 1,2 kali 10 pangkat min 7 dibandingkan yang pangkat min 10. Maka di sini kesimpulannya Q AgCl lebih besar daripada KSP AgCl, maka terjadi atau terbentuk endapan AgCl. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi contoh soal yang lain. Hapus ya. Contoh soal yang lain, dalam 500 ml larutan terdapat terdapat 0,01 mol Pb2+
dan 0,0002 mol 0,01 ya. Apa namanya? S2-. Yang ditanyakan, apakah terbentuk endapan PBS. Nah, data yang kita miliki ada volume, ada apa ini namanya? Mol ya. Ingat, data yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah molaritas ya. Molaritas itu adalah mol per liter. Bagaimana cara konversinya? Ini molnya ada, sedangkan volumenya dalam mililiter, berarti ini kita rubah dulu ke dalam liter. Berarti bagi 1000 ya, bagi 1000. Bagi di sini mol per volume bagi 1000 untuk merubah ke liter. Ini bisa kita rubah persamaannya menjadi mol dikali 1000 per volume. Seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung molaritas PB, atau gini saja Ibu tulisnya. PB2 plus PB2 plus sama dengan, ini ya persamaannya, mol dikali 1000 dibagi volume, karena kita mau volumenya kan biasanya dalam satuan liter seperti itu. Jadi ini 0,001 mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena memang beberapa pekan terakhir ini kondisi Ibu lagi tidak bagus seperti itu ya. 0,001 dikali dengan 1000 dibagi dengan 500. Ini nanti satuannya molar, maka ini kita dapatkan sebesar 2, sebentar Ibu hitung ya. 0,001 dikali dengan 1000 bagi 500. 2 kali 10 pangkat min 3. 3M. Kalaunya si S2 min berarti 0,0002 kali 1000 bagi 500 sama dengan 0,0002 kali 0,0002 kali 1000 bagi 500 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Ibu hapus dulu. Nah, kan ingin mengetahui terbentuk endapan apa tidak gitu ya. Berarti tinggal kita hitung Q dan cari KSP daripada PBS-nya. Kalau kita hitung berarti Q PBS sama dengan konsentrasi PB2 plus kali dengan S konsentrasi S2 min. Berarti ini kita masukkan 2 kali 10 min 3 dikali dengan 4 kali 10 min 4 sama dengan 8 kali 10 min 7.
Sedangkan KSP dari PBS kalau kita cari itu sebesar 4 kali sebentar. PBS itu 7 PBS-nya 7 dikali 10 pangkat min 27. Nah, dari sini nih terlihat juga nih kalau kita bandingkan. Mana yang lebih besar? Jelas lebih besar QPBS-nya. Nah, kalau ini QPBS lebih besar daripada KSP PBS, maka simpulannya apa? Terbentuk endapan. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, itu ini salah satu contoh fungsi nilai KSP, bahwa nilai KSP itu dapat digunakan untuk menentukan suatu larutan tersebut belum jenuh, tempat jenuh, atau lewat jenuh, seperti itu ya. Nah, kalau dari sini kan belum jenuh itu tidak terbentuk endapan, tempat jenuh itu mulai terbentuk endapan, atau masih juga ada yang menyebutkan tidak terbentuk endapan. Kalau lewat jenuh itu jelas sudah terbentuk endapan. Nah, kemudian yang lainnya nilai KSP nilai KSP selanjutnya juga dapat dipakai untuk menghitung jumlah zat yang dapat larut dalam volume tertentu. Jadi tadi yang pertama, nilai KSP itu dapat digunakan untuk menentukan kejenuhan larutan. Yang kedua, nilai KSP juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah zat yang dapat larut dalam volume tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya dilihat di buku-buku SMA atau buku kimia lainnya, pasti ada soal yang berbunyi seperti ini misalnya. Berapakah kelarutan yang ditanya kelarutan ya. Beda tadi sama soal yang pertama, untuk yang fungsi yang pertama dari nilai KSP pasti pertanyaannya apakah larutan tersebut apakah senyawa tersebut di dalam larutan membentuk endapan. Nah, biasanya seperti itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua ini berapakah kelarutan, biasanya seperti itu ya. Berapakah kelarutan dari misalnya ini, pakai contoh yang pertama, CaSO4 dalam 2,5 larutan. Yang B, MgOH2 magnesium hidroksida dalam 500 ml larutan. Ya. Nah, Ibu hapus yang di atas. Jadi ini diingat contohnya tadi, berapakah kelarutan dari CaSO4 dalam 2,5 liter larutan dan kelarutan MgOH2 dalam 500 ml larutan. Larutan kan ya, karena CaSO4 dilarutkan di dalam
air seperti itu ya, air atau aquades. Kita coba hitung. Kita misalkan dulu nih, yang pertama tadi CaSO4 ya, CaSO4 larutannya apa tadi dalam 2,5 liter larutan. Kita buat permisalan, misalnya larutan ke larutan CaSO4 kita lambangkan dengan X ya. X mol per liter. Atau molaritas bisa juga seperti itu. Kemudian CaSO4 ini dia akan terurai menjadi Ca2 plus SO4 2-. Kemudian kita masukkan lambang tadi, simbol tadi X, larutannya X, atau dalam beberapa buku biasanya ditulis S gitu ya. Nah, KSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2 plus dan SO4 2-. Nah, berarti di sini X dikali X sama dengan X kuadrat. Kita cari di referensi, KSP untuk CaSO4 itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita masuk ke persamaan selanjutnya. Kelarutan kan kita lambangkan dengan X tadi. Berarti yang harus kita cari si nilai X ini. Nah, KSP-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan X kuadrat. X sama dengan akar 2,8 kali 10 min 4. X-nya berapa? Kita cari. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya mendengar suara ibu. 2,8 kali 10 min 4 tarik akar berarti 1, 2, 3, 1, 2, 1,67 kali 10 pangkat min 2. Min 2 ya. Nah, ini untuk kelarutannya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk kelarutannya secara secara umum gitu kan. Nah, kemudian kelarutan di dalam 2,5 liter itu seperti apa kelarutannya? Ibu hapus dulu ya. Oke. Semoga tadi bisa dipahami ya, hitung-hitungannya keburu ibu hapus. Jadi tadi dari perhitungan didapatkan si kelarutan CaSO4 tadi kita lambangkan dengan X, sudah diperoleh berapa tadi? 1,67 kali 10 pangkat min 2 ya, satuannya berarti kita pakai tadi apa? Mol per liter. Nah, kemudian yang ingin kita ketahui kan dari pernyataan kelarutan ini sebenarnya yang terlarut itu berapa sih sebenarnya, seperti itu kan pertanyaannya berapakah kelarutan. Nah, kemudian selanjutnya kelarutan si CaSO4 di dalam 2,5 liter seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa gram yang terlarutnya di dalam 2, liter, maka ini kan persamaannya seperti ini. M sama dengan mol per liter. Mol itu sama dengan
sebentar, bukan seperti ini, bentar ya. Nah, ini sama dengan mol itu sama dengan massa bagi mr kali liter. Ya. Berarti selanjutnya M kecil maksudnya, bagi mr sama dengan molaritas kali liter. Ya kan? M-nya saja, massa ya, ini maksud Ibu massa nih. Massa, maka massa sama dengan molaritas kali liter kali dengan mr. Nah, seperti itu. Ya. Kali dengan mr-nya. mr si CaSO4. Bentar, Ibu ambil tabel periodik dulu. mr CaSO4 itu 40,08, S-nya 32,064, O-nya 16 kali 4 ya. 136,144. Berarti di sini molaritasnya tadi kita dapatkan 1,67 kali 10 min 2 mol per liter dikali L-nya berapa? 2,5 liter dikali dengan MR-nya 134,44 gitu ya. Sebentar, hapus dulu. Di sini, bentar. Berarti tadi molaritasnya 1,67 kali 10 min 2 dikali mana tadi kaliannya? 2,5 dikali dengan MR-nya 136. 136 di sini kan satuannya itu gram per mr. Mr itu sama dengan mr kali mol sama dengan gram, mr sama dengan gram per mol ya. Berarti seperti ini saja Ibu tuliskan biar jelas ya perubahan ininya. Maka tadi massa sama dengan molaritas kali volume kali dengan mr-nya. Mohon maaf ya, suara Ibu agak seret seperti itu. M-nya tadi 1,67 kali 10 pangkat min 2 mol per liter dikali volumenya 2,5 liter dikali mr-nya tadi kita dapatkan dari hasil perhitungan mr CaSO4 sama dengan 136,144. Berarti di sini kali 136,144
0,144 gram per mol ya. Jadi kita bisa coret-coret nih satuannya. Liter ketemu liter coret, mol ketemu bagi mol coret, sisa gram. Jadi kita hitung 136,144 kali 2,5 dikali 1,67 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5,68412 gram. Nah, maka kelarutan si CaSO4 di dalam 2,5 liter larutan adalah 5,68412 gram yang bisa larut seperti itu, ya. Kemudian kita coba yang soal yang keduanya tadi. Yang kedua itu tadi yang keduanya apa tadi ya? MgOH2. MgOH2 dalam 500 ml larutan. Ini kalau kita rubah ke liter menjadi 0,5 liter atau setengah liter gitu ya. Seperti yang semula, kelarutan sebenarnya tadi ketika sampai nemu kelarutannya juga udah cukup gitu kan. Cuma kadang alangkah bagusnya diteruskan berapa gram kelarutannya gitu kan. Kelarutan dalam bentuk mol per liternya atau molaritasnya sudah diketahui. Kemudian kita lanjutkan di dalam volume sekian yang larutnya berapa gram seperti itu. Apa tadi kelarutannya? Kelarutan MgOH2 kita lambangkan lagi dengan X mol per liter. Kemudian kita uraikan. Tadi Ibu yang awal panahnya lupa Ibu bolak-balik, mohon maaf ya. Ini berarti di dalam larutan menjadi MgOH2 jadi Mg2 plus ditambah 2OH min. Ini berarti X ini berarti 2X ya. Karena koefisiennya 2. Maka KSP MgOH2 sama dengan Mg2 plus dikali dengan OH min kuadrat sama dengan berarti di sini X dikali X 2X kuadrat, berarti ini menjadi 4X pangkat 3 ya. 4X pangkat 3. Kemudian kita cari di referensi berapa KSP untuk MgOH2. KSP-nya MgOH2 itu sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 11. Berarti di sini X-nya sama dengan berapa? 1,2 kali 10 pangkat min 11 bagi 4
SP-nya tadi kan 1,2 kali 10 pangkat min 11. Berarti tarik akar 3. Kita coba hitung. Tarik akar 3 di sini 1,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4 sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Ini untuk yang kelarutannya. Kemudian kelarutannya untuk atau di dalam 500 ml gitu kan, dalam 500 ml larutan itu berapa? Ini udah dapat segini ya. Semoga dapat dipahami, Ibu hapus. Jadi kita dapat kelarutan. Bentar. Kelarutan siapa tadi? Mg OH2 sama dengan 1,44 kali 10 min 4 mol per liter. Nah, kemudian yang di dalam 500 ml larutan 500 liter larutan berapa gitu, karena untuk 500 ml atau setengah liter, maka kelarutan MgOH2 sama dengan sama yang seperti Ibu tuliskan tadi, kelarutan M kali volume dikali dengan MR ya, MR. M-nya ini mengacu kepada kelarutannya ya. Berarti di sini ada 1,44 kali 10 min 4 mol per liter kali volumenya 0,5 liter dikali MrMgOH2, kita hitung. Maaf, Mg-nya 24,312, silahkan cari pegang tabel periodiknya ya. Mg terus ditambah 2 kali 16 32, mana sih ya, 2 kali 16 32 ditambah H-nya 2, maka MR-nya 58,312 gram per mol ya. Maka kelarutan MgOH2 di dalam 500 ml larutan yaitu 1,44 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,5 kali 58,312. Salah Ibu, maaf ya, 1,44 dikali 10 pangkat min 4 kali 0,5 kali 58,312 sama dengan 4,19 8 kali 10 min 3. Ini mol ketemu mol dicoret di gram ya, jadinya gram. Liter ketemu liter juga dicoret, sisa gramnya aja lagi. Berarti kelarutan MgOH2 di dalam 500 ml larutan yaitu sebanyak 4,198 kali 10 pangkat min 3 gram. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa pembahasan di dalam kelarutan dan hasil kali kelarutan yang Ibu minta anak-anak Ibu untuk mencari pembahasannya, kemudian memberikan masing-masing satu contoh seperti itu ya. Pembahasan tambahan yang untuk dilakukan pencarian secara mandiri, namun nanti dituliskan dituliskan atau diketik seperti itu ya,
tambahan penjelasannya dengan masing-masing satu contoh soal beserta penyelesaiannya, yaitu tulis tugas saja ya biar paham. Tugas buat ringkasan pembahasan tambahan beserta masing-masing satu contoh soal plus penyelesaiannya, yaitu tentang tambahan. Di sini ya tuliskan poin tambahan, yaitu tentang satu pemisahan ion dengan pengendapan nomor 2 pengaruh ion sejenis. 3 kelarutan ion kompleks. Jadi anak-anak ibu setelah menyimak video ini tadi, pembahasan yang ada di dalam video ini, maka ada 3 poin tambahan dari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang harus anak-anak ibu cari secara mandiri, dibuat ringkasannya yang mencakup 3 poin ini, yaitu tentang pemisahan ion dengan pengendapan, kemudian pengaruh ion sejenis, dan kelarutan ion kompleks. Nah, di masing-masing 3 poin ini ditambahkan satu contoh soal beserta penyelesaiannya. Contoh tentang pemisahan ion dengan pengendapan seperti apa, contoh soal dan penyelesaiannya, pengaruh ion sejenis seperti apa, dan kelarutan ion kompleks itu contohnya seperti apa. Pembuatan ringkasannya sama seperti pembuatan ringkasan sebelumnya, mengikuti format yang ada, cover dan isiannya, jangan lupa daftar pustakanya. Kemudian tugas ini filenya dibuat dalam bentuk PDF, format penamaannya seperti biasa, nama, strip, kemudian NIM, kemudian dikirimkan ke Google Classroom kita hari ini paling lambat pukul 6 sore ya di Google Classroom kita. Nah, demikian pemaparan dari Ibu. Jadi tadi perlu diingat bahwa di dalam kelarutan dan hasil kali kelarutan itu yang dibahas adalah mengenai senyawa ion gitu ya, senyawa ion yang mudah terurai dan biasanya itu adalah garam-garam, keseringannya di contoh-contoh soal. Kemudian KSP itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya. KSP ini memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk menentukan apakah suatu larutan ini dalam keadaan belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh, untuk mengetahui dia akan membentuk endapan atau tidak. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kelarutan dari suatu senyawa di dalam suatu larutan seperti itu ya. Dan biasanya ditunjukkan dalam bentuk gram setelah didapatkan besar kelarutannya, kemudian dikonversi ke dalam gram sehingga diketahui berapa gram yang terlarut di dalam larutan senyawa yang ada, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya setelah menyelesaikan tontonan video, buat ringkasan pembahasan tambahan, bukan meringkas dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalian cukup membuat ringkasan pembahasan tambahan, yang tambahannya itu yaitu ini, ringkasan pembahasan tambahan itu yaitu yang 3 poin ini saja yang dibuat diringkas, yaitu tentang pemisahan ion dengan pengendapan, pengaruh ion sejenis seperti apa, dan kelarutan ion kompleks itu seperti apa, yang masing-masing ini diberikan ditambah dengan satu contoh soal beserta penyelesaiannya.
Kemudian terkait kelarutan ion kompleks, oh ya, terkait pemisahan pengaruh ion sejenis, nanti cari contoh soal yang di dalamnya ada penerapan konsep ABC, untuk persamaan kuadrat ya. Nah, ini harus muncul di penjelasan ataupun di contoh soal ya. Ibu ulangi sekali lagi, karena ketika Ibu memeriksa beberapa tugas pertemuan sebelumnya, ada yang Ibu minta cuma melampirkan screenshot tontonan video beserta hal-hal yang ingin ditanyakan. Alhamdulillahnya ternyata anak-anak Ibu mengerjakannya di luar dari dugaan. Banyak yang mengerjakan beserta ringkasannya seperti itu, tidak apa-apa, tidak masalah, itu lebih bagus seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertemuan ini, setelah tadi mengamati video yang mengamati materi ya, beserta contoh soal yang Ibu berikan sebagai gambaran awal, kemudian dilanjutkan dengan membuat ringkasan pembahasan tambahan yang fokus pada 3 poin ini saja, yaitu pemisahan ion dengan pengendapan, pengaruh ion sejenis, dan juga kelarutan ion kompleks. Nah, untuk pengaruh ion sejenis, di dalamnya jangan lupa dibahas tentang konsep ABCD untuk persamaan kuadrat di dalam penentuan kelarutannya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini diketik, kemudian filenya diubah dalam bentuk PDF, diberi nama dengan format seperti biasa, yaitu nama underscore atau strip name, seperti itu ya. Kemudian dikumpulkan hari ini, paling lambat pada pukul 6 sore melalui Google Classroom kita. Nah, kemudian anak-anak Ibu, di kesempatan ini juga Ibu ingin menjelaskan mengenai UTS-nya kita. Kalau berdasarkan RPS, sebentar Ibu ambil catatan Ibu dulu. Dan juga beberapa perubahan teknis perkuliahan, karena mengingat Ibu banyak sekali hutang dengan kalian, yaitu kan janji membuatkan video untuk pertemuan ke-10 hari ini sudah. Kemudian masih ada 5 video lagi, yaitu video pembahasan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu ya, yang insya Allah akan Ibu cicil, karena pasca akreditasi kemarin banyak jadwal yang berbentrokan gitu kan, banyak rapat-rapat, sehingga kadang Ibu merasa kekurangan waktu untuk membuatkan videonya, karena di dalam pembuatan video kan otomatis Ibu harus mencari bahan terlebih dahulu, seperti itu ya, atau membaca bahan-bahan yang sudah ada. Jadi untuk video pertemuan 6 yang terkait kelarutan tentang larutan Raoult, ketika Ibu lihat ringkasannya hampir tidak ada yang membuat pertanyaan. Jadi untuk yang video pertemuan 6 Ibu tiadakan. Ketika Ibu membaca di Google Classroom saat awal-awal pengumuman juga ternyata Ibu tuliskan untuk pertemuan 6 tidak Ibu sertai dengan video pembelajaran seperti itu ya, tetapi belajar mandiri dari materi yang diberikan seperti itu. Kemudian tadi malam Ibu periksa ulang penugasannya. Semoga Ibu tidak salah atau tidak terlewat gitu ya, tidak ada yang menuliskan hal-hal yang ingin ditanyakan di lampiran ringkasan yang dibuat seperti itu. Nah, kemudian ini adalah video pertemuan 10, video pertemuan 7, 8, 9. Insya Allah akan Ibu cicil, sekalian juga membuatkan video praktikum. Mohon maaf kalau selalu menanti-nanti gitu ya. Kita lanjutkan ke tadi teknis, ini Ibu hapus ya, ke teknis UTS kita. Karena adanya perubahan beberapa hal yang keteteran gitu kan. Jadi untuk UTS-nya nanti Ibu taruh, sebentar Ibu bukakan RPS-nya kita saja biar mudah dipahami. Bentar ya. RPS-nya kita. Nah, bentar. Ibu share. Nah, semoga sudah terlihat di layarnya kalian. Menurut jadwal kan mestinya hari ini tuh kita UTS, tetapi materi kita kan memang belum selesai, memang belum secara penuhnya terbahas seperti itu. Sehingga Ibu putuskan nanti UTS ini kita ganti, kita taruh dicatat ya, ini diingat ya,
UTS-nya nanti pada tanggal 24 bulan 12 2020 setelah selesai pertemuan ke-16. UTS-nya insya Allah ada 10 soal esai berkenaan materi pertemuan 4 sampai 10. Dan itu dikumpulkan pada tanggal 26 ya, dikumpul pada tanggal 26 bulan 12 2020 yaitu di hari Sabtu. Nah, gitu. Terkait UAS-nya nanti akan Ibu umumkan menjelang atau menjelang awal masuk ujian semester, atau bisa juga nanti Ibu umumkan berbarengan dengan ujian tengah semesternya seperti itu. Yang perlu diingat dalam waktu terdekat adalah UTS akan kita laksanakan setelah selesai perkuliahan materi setelah UTS, yaitu setelah selesai materi pertemuan ke-16. Ini selesai di tanggal 23, tanggal 24 akan Ibu umumkan soalnya. 24 bulan 12 2020 akan Ibu umumkan soalnya. Kemudian di sini tanggal 24 bulan 12 2020 pengumuman soal UTS 10 soal materi pertemuan 4 sampai 10. Kemudian dilanjut dikumpulkan pada tanggal 26 bulan 12 2020. Tapi kemungkinan besar nanti untuk memudahkan koreksi, Ibu kemungkinan besar akan meminta bantuan 2 orang, yaitu Hafiz dan Emma, untuk membantu Ibu mengoreksi UTS yang telah dikerjakan. Kemungkinan besar nanti akan seperti itu, akan Ibu hubungi belakangan. Kemudian UAS-nya jadwal kita di tanggal 6 bulan 1 2021, insya Allah, semoga panjang umur semuanya. Nanti akan Ibu pertimbangkan apakah UAS-nya akan Ibu umumkan bertepatan dengan UTS juga, biar nanti jadi satu gitu kan, walaupun UAS-nya dikumpul di tanggal 6 bulan 1, ataukah nanti UAS-nya akan Ibu umumkan di tanggal 6 bulan 1 tersebut, kemudian dikumpulkan beberapa hari kemudian. Akan Ibu pertimbangkan setelahnya gitu ya. Nah, kemudian terkait perkuliahan, karena tadi seperti Ibu sampaikan ada beberapa hutang dengan kalian, penyelesaian 5 video yang belum terselesaikan, maka untuk perkuliahan materi kita setelah UTS, yaitu materi pekan depannya lagi, yaitu tentang kinetika kimia, ada 1 kinetika kimia, kemudian kinetika kimia pertama, kinetika kimia yang kedua yaitu tentang pengaruh suhu, katalis dan energi aktivasi, kemudian redox, sel galvani dan sel volta, sel elektrolisis, ada 5 pembahasan. Ini Ibu rubah perkuliahannya menjadi seperti ini. Untuk yang materi setelah UTS, kita punya 5 kelompok kan, sudah ada 5 kelompok. 5 kelompok yang ada, itu membuat ringkasan sesuai dengan materinya masing-masing. Ini materi kelompok 1, kinetika kimia yang pertama ini materi kelompok 1, kemudian kinetika kimia yang kedua ini kelompok 2, redox untuk kelompok 3, sel galvani dan sel volta untuk kelompok 4, sel elektrolisis untuk kelompok 5. Semuanya membuat ringkasan plus video penjelasan mirip yang seperti Ibu buat seperti ini. Anak-anak Ibu bisa untuk mudahnya membuat video penjelasan bisa melalui rekam layar PPT, atau misalnya Google Meet-nya bikin melalui Google Meet kemudian direkam, atau menggunakan aplikasi Zoom kemudian direkam, atau menggunakan cara apapun gitu kan untuk video penjelasan dari ringkasan yang telah dibuat. Nah, jangan lupa ringkasan-ringkasan yang dibuat itu dibubuhi dengan contoh-contoh soal dan penyelesaiannya agar mudah dipahami. Kemudian yang dikirimkan ke Ibu itu adalah file ringkasan dan link videonya. Jadi videonya kalian silahkan upload di YouTube, salah satu dari peserta kelompok. Kemudian tugas itu dikumpulkan di tanggal 24 bulan 11 2020. Berarti di hari Selasa, ada waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ada waktu sekitar 6 hari untuk membuat ringkasan dan videonya. Kemudian nanti di tanggal 25 akan Ibu share ringkasan dan juga video yang sesuai dengan materi hari itu. Akan Ibu share di grup WA kita. Kemudian anak-anak nanti akan Ibu berikan waktu untuk mempelajari ringkasan dan memahami videonya. Atau bisa juga nanti akan Ibu share di malam hari sebelum perkuliahan. Kemudian saat hari H, masing-masing kelompok mengajukan satu pertanyaan yang ditujukan kepada pembuat ringkasan atau penyaji, kelompok yang presentasi saat hari itu. Kemudian kelompok tidak mempresentasikan lagi, tetapi langsung menjawab pertanyaan yang diberikan. Maksimal satu pertanyaan ya dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah pertanyaan terjawabkan semua, penyaji atau kelompok yang bertugas di hari itu berhak menunjuk salah satu kelompok untuk menyimpulkan materi perkuliahan kita. Kemudian baru nanti Ibu akan memberikan penguatan, review atau juga soal-soal latihan, seperti itu ya. Penjelasan ulang mengenai teknis perkuliahan materi setelah UTS ini nanti akan Ibu tuliskan juga di Google Classroom kita agar mudah dipahami. Ya, demikian dari Ibu. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Salah khilaf mohon maaf apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai tugas teknis perkuliahan dan juga penjelasan barangkali Ibu ada yang keliru. Silahkan di di WA pribadi ke Ibu seperti itu ya, di hari dan jam kerja. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon maaf atas ketidakmaksimalannya. Semoga kita sama-sama belajar, Ibu belajar, anak-anak Ibu juga belajar. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau masih belum dipahami, silahkan juga ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.